Kali ini kita mau bicara tentang gerak-gerik Gibran Rakabuming Raka setelah menjadi wakil presiden. Ditemani PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek LRT fase 1B. Gibran baru saja dilantik, itu sudah gercep kerjanya ya. Kode Prabowo ke Anies Baswedan yang disinyalir cuekin Gibran. Apakah langkah politik selanjutnya yang akan dilakukan? So, disimak sampai selesai ya Sabah Hendris ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sabah Hendris? Semoga Sabah Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sabah Hendris, welcome back to my YouTube channel, Hendris Media. Kita kan kemarin memperhatikan ya, bagaimana momen-momen saat Bapak Anies Baswedan itu memberikan ucapan selamat ke Prabowo Subianto ya, dengan erat tangannya menjabat satu sama lain, terus tangannya Pak Anies satunya sambil memegang sikunya Pak Prabowo, dan penekanan tangan itu dari bahasa tubuh ini menunjukkan kalau ini sinyal-sinyal politik ke depan. Apakah Pak Anies Baswedan akan masuk ke kabinet, ataukah Pak Anies Baswedan justru yang akan menggantikan posisi Gibran? Karena ini kan banyak asumsi-asumsi yang beredar di publik gitu ya. Nanti akan terjadi reshuffle besar-besaran. Ya. Belum lagi ini kan masih menunggu putusan PT UN tanggal 24 Oktober nanti. Apakah PT UN menerima atau mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh PDIP mengenai pencalonan Gibran ataukah tidak? Sementara itu Sahabat Hendris, ini Gibran baru saja dilantik, itu sudah gercep, sudah on fire ya, kerjanya ya, mengecek MRT, proyek-proyek MRT, menerima kunjungan dari RRT, kemudian juga ke SD Menteng, program makan siang gitu ya, dan mungkin banyak yang lainnya. Jadi di YouTube-nya Wakil Presiden itu rame, penontonnya banyak banget ini melihat kerja Gibran. Ditemani PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek LRT fase 1B, jalur velodrome Manggarai sepanjang 6,4 km. Saat ini progres pembangunan LRT tengah berlangsung, seperti pembangunan pondasi dan struktur atas. Wapres Gibran juga meninjau pembangunan Cibubur Yacht Elite Sport Center di Jakarta Timur. Didampingi Menpora Dito Aryo Tejo, Wapres Gibran yakin bisa mengejut prestasi olahraga di masa mendatang. Proyek ini rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo. Tempat latihannya cukup, nanti kita tinggal genjot prestasinya aja, sesuai standar internasional. Ya.
Disambut dengan pantun, antusiasme tinggi anak-anak sekolah dasar terlihat saat uji coba makan bergizi gratis di SD 03 Menteng, Jakarta Pusat. Wapres mengapresiasi menu makan siang yang disajikan. Program makan bergizi gratis akan bergulir mulai 2 Februari 2025. Teatrika Putri, Ahmad Ilman melaporkan dari Jakarta. Kendaraan dialirkan. Oh ya, siap. Kendaraan dialirkan. Sedangkan beberapa waktu yang lalu kita perhatikan saat dilantik itu Gibran dan juga Kaisang beserta Bobi Nasution, Kahiyang gitu ya, disoraki, gitu ya. Nah habis itu Gibran langsung mengercep, langsung on fire, menunjukkan kerjanya gitu ya. Dan bagaimana pendapat dari para politisi, khususnya Ferdinand Huta Heian. Yuk kita dengarkan pendapatnya berikut ini. Nanti kita akan coba analisa mengenai beberapa kejadian. So disimak sampai selesai guys ya. Ini kita dengarkan dulu bagaimana pendapat Ferdinand Huta Heian mengenai sepak terjang Gibran pasca dilantik. Check it out. Kali ini kita mau bicara tentang gerak-gerik Gibran Rakabuming Raka setelah menjadi wakil presiden. Terlihat Gibran sangat aktif berpolitik atau melakukan kegiatan-kegiatannya pada hari kedua setelah menjabat sebagai wakil presiden. Ada agenda-agenda yang saya perhatikan dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Terlepas itu sudah dengan koordinasi dengan presiden atau tidak koordinasi, saya belum mendapat informasi. Tetapi saya melihat bahwa Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan negara asing dan juga melakukan kunjungan ke EBRT. Saya melihat menyoroti tentang pertemuan beliau dengan beberapa perwakilan negara asing. Meskipun itu bukan kepala negara, tapi itu adalah perwakilan negara karena ada yang wakil presiden, ada yang wakil perdana menteri dan lain-lain. Bagi saya ini adalah sebuah langkah yang cukup ofensif dari Gibran Rakabuming Raka. Apalagi kalau pertemuan-pertemuan tersebut tidak dilaporkan, tidak disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto. Artinya ini adalah sebuah langkah politik yang blunder dan bisa menjadi jarak atau membuat suasana tidak kondusif di pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan akan terjadi matahari kembar. Kita pernah punya sejarah bagaimana Pak SBY dulu dengan Pak Yusuf Kala sampai terjadi keriuhan-keriuhan dan muncullah istilah matahari kembar. Demikian juga ketika Pak Yusuf Kala menjadi wakilnya Pak Jokowi di periode pertama. Terlihat bahwa ada matahari kembar karena terlalu aktifnya wakil presiden untuk melakukan manuver-manuver dalam politik maupun dalam pemerintahan. Nah ini Gibran saya perhatikan pada hari kedua telah melakukan manuver, yaitu melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa perwakilan negara asing. Karena ketika melakukan pertemuan dengan negara asing itu, artinya kan dunia akan melihat, dunia akan menyorot. Hanya sekarang apa yang disampaikan oleh Gibran kepada mereka kita tidak tahu. Saya tidak mengerti apa yang sebetulnya agenda pertemuan tersebut dan apa yang dibicarakan di sana. Bahkan saya sampai sempat menduga-duga. Ini duga-dugaan. Ini nyeleneh. Memang saya ini channel adalah channel usil. Ini jangan-jangan para wakil-wakil negara asing ini mau menagih utang nih. Karena kita melihat bagaimana Pak Jokowi selama masa pemerintahannya
banyak sekali menumpuk utang di negara ini, dan mungkin banyak sekali membuat janji-janji dengan perwakilan negara asing dalam bentuk investasi yang sekarang mereka sangat takut, khawatir apakah itu akan berjalan atau tidak karena pergantian pemerintahan ini, apalagi terkait IKN. Kita tahu bahwa Pak Prabowo Subianto tidak menyebut sama sekali ibu kota negara di dalam pidato perdananya. Tidak menyebut sama sekali. Bahkan sampai hari ini Pak Prabowo belum bicara tentang IKN. Artinya apa? Pihak-pihak yang mungkin sudah terlanjur masuk tangannya ke IKN khawatir sekarang tentang nasib IKN. Dan mungkin itulah yang sedang dibahas dengan Gibran supaya disampaikan ke Presiden Prabowo. Tapi ini hanya sebuah keusilan saya menduga-duga. Saya tidak tahu apakah itu agendanya atau tidak. Tetapi bagi saya poinnya adalah aktivitas Gibran yang terlalu aktif sangat mungkin nanti untuk membuat jarak dengan Pak Presiden. Dan mungkin saja Gibran sedang berambisi ke 2029 dengan mencoba membangun citra dirinya, rajin bekerja belusukan kayak bapaknya dulu, akhirnya pencitraan semua meskipun pencitraan palsu. Dan mungkin Gibran sedang melakukan itu ke depan. Maka di hari kedua saja, bahkan ketika menteri-menteri di kabinet ini masih ada yang tidak tahu harus berkantor di mana, Gibran sudah turun belusukan ke bawah. Saya tidak memahami apa sebetulnya tujuan agenda dia turun ke lapangan mengunjungi MRT. Saya tidak begitu meresapi apa kepentingannya, apa urgensinya. Selain dari urgensi untuk pencitraan bahwa seolah-olah Gibran melangkah di depan untuk bekerja demi bangsa. Wow, kalau semua ini dikemas hanya untuk pencitraan, saya pikir Gibran salah. Itu akan menjerumuskan saudara Gibran nanti ke dalam situasi yang tidak nyaman dan tidak kondusif di pemerintahan ini. Tapi memang ya kalau Gibran mau meniru cara Jokowi dulu, ya mungkin saja. Tapi semua itu akan menjadi sebuah kepalsuan dan tentu akan mengakhiri karir politik Gibran. Kita akan lihat ke depan ini apakah memang semua ini didesain khusus oleh Gibran dan konsultan politiknya untuk mengangkat citra dirinya dalam kontestasi politik ke depan di 2029. Karena memang keluarga ini punya latar belakang ambisius dalam jabatan. Dari Jokowi ke anak-anaknya semua. Kelihatan ambisinya di dalam jabatan kekuasaan itu sangat luar biasa. Maka sangat mungkin semua itu dilakukan oleh Gibran untuk pencitraan dirinya. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja apakah nanti akan menjadi matahari kembar yang kemudian matahari utama memadamkan matahari kembar itu. Kita tunggu waktu permainannya nanti. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan. Itu sama Henry pendapat beliau ya. Kalau saya pribadi punya pandangan sendiri. Kode-kode Pak Prabowo nanti banyak isu mengatakan akan meresafel kabinet. Sekarang kan kita perhatikan kabinetnya kebanyakan dari para menterinya orang-orangnya Jokowi. Nah, banyak beredar isu kalau Pak Prabowo ini masih di bawah kuasanya Jokowi. Karena kemarin kan sebelum pelantikan Prabowo ke Solo, ya mungkin ada deal-deal politik ya, sehingga terkesan Prabowo ini masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Apalagi ada pendapat dari para aktivis yang ada beredar di videonya ya. Itu sih kalau menurut saya sih masuk akal ya. Kita dengarkan videonya di sini. Check it out. Widodo di Solo yang katanya dipanggil sebagai Menteri Pertahanan, kemudian setelah tanggal 13 Oktober itu semuanya berubah. Fufu Fafa yang pada ulang tahun TNI tanggal 5 Oktober nggak berani jalan di samping Prabowo, yang kuyu itu, yang serba salah canggung itu, kemudian setelah tanggal 13 Oktober kembali pede, senyumnya semeringah. Karena tanggal 13 Oktober ada surat perintah 13 Oktober. Kalau Prabowo nggak nurut, maka akan begini. Ya, dan teman kita Refli Harun ngasih bocoran. Ada satu lagi selain ditakut-takuti dan diancam, juga ditunjukkan visual. Nah, visualnya ini apa nih yang dia nggak mau cerita, yang membuat Prabowo bertekuk lutut. Tapi teman-teman sekalian yang saya hormati, saya bilang yang senior teman-teman nggak apa-apa ya. Ini kan banyak senior boleh ya saya bilang teman-teman ya. Kan kita teman perjuangan, ya kan? Selama 10 tahun hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Begitu berhadapan dengan Jokowi dan para kroninya, tuh tiba-tiba hukum tidak berdaya, terkulai. Masih ingat ketika Ketua KPK mantan ya Agus Raharjo bercerita, dia dipanggil sendirian oleh Jokowi hanya untuk menghentikan pengusutan kasus IKTP, ya kan? Jadi Agus Raharjo cerita bagaimana dia dipanggil. Biasanya dia bilang berlima, seluruh pimpinan KPK itu dipanggil berlima, tapi dia dipanggil sendiri. Dan baru masuk ruangan, tiba-tiba kata Agus Raharjo, Jokowi mengatakan, hentikan itu. Wah, dia bingung apa yang dihentikan. Ternyata yang dimaksud adalah soal IKTP, soal papa minta saham. Dan itu semua terkonfirmasi bahwa ada tangan-tangan Joko Widodo di soal IKTP dan saham Freeport. Kalau mau jelasnya, rekaman pembicaraan antara Setia Novanto dengan petinggi Freeport yang orangnya Jokowi minta saham buat presiden ada di tangan Muhammad Said Didu. Muhammad Said Didu ada rekamannya. Jadi bagaimana orang satu ini mengendalikan dengan kekuasaannya, semuanya dibikin amburadul, acak adut, menjadi lemah, menjadi tumpul, dan semuanya seenak-enaknya dia. Nah, tapi hari ini kita bersyukur, kita bergembira hari ini karena Jokowi sudah berhenti, ya. Setuju sih dengan pendapat para aktivis ini. Jadi tampaknya Prabowo ini masih di bawah masih ada powernya Jokowi, ya. Apakah ini hanya sementara taktik Prabowo untuk menyenangi Jokowi, ya? Apakah nanti akan seterusnya? Kalau saya perhatikan sih ini tidak sementara, karena sepertinya Jokowi punya kartu asnya Prabowo. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada pendapat kalian sama Hendris. Politik itu dinamis guys ya. Nanti kita perhatikan, apalagi PDIP, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Megawati itu tidak datang pas pelantikan Prabowo Gibran dengan alasan itu yang saya baca beritanya, ya karena mereka masih mempermasalahkan tentang pencalonan Gibran. Ya, putusan dari PT UN kan belum. Nah, kita akan tunggu tanggal 24, nanti kita akan coba update gitu ya guys ya. Dan kode tangan Prabowo, salaman Prabowo yang begitu erat, apakah ini ada peluang Pak Anies masuk di kabinet seperti yang diduga oleh masyarakat, ataukah jangan-jangan ini nanti akan reshuffle besar-besaran seperti kata netizen, termasuk para menteri, juga termasuk wapres terpilih Gibran. Karena bisa nggak sih misalnya seorang wapres itu diganti? Nanti kita akan lihat bagaimana nextnya pemerintahan Prabowo Gibran, apalagi ini sekarang mulai dikritisi nih, belum apa-apa para menterinya menteri kabinet Prabowo ini sudah berulah gitu ya. Ada yang meminta dana anggaran lebih sampai hingga 20 triliun. Menteri HAM ya, Natalius Pigai kalau nggak salah ya. Ada lagi tadi yang saya masih ingat pemberitaannya mengenai menteri yang pakai kop surat Yandri kalau nggak salah ya. Kop surat haul keluarganya ya. Itu diskakmat oleh Mahfud MD. Dan banyak lagi, belum lagi yang hobinya jalan-jalan ya. Gelar doktor ya. Dokter. Jadi tujuan gelar itu diambil ya karena ini mungkin. Karena nanti pas jabatan sudah ada gelar doktornya gitu ya. Dan gelar doktornya pun tuh janggal dan dikritisi oleh netizen. Para sosok-sosok yang punya gelar doktor ya guys ya. Nah, apakah ini memungkinkan nanti ke depan politiknya kayak gimana ya? Apakah benar dugaan-dugaan para netizen mengenai reshuffle kabinet besar-besaran? Lalu apakah benar nanti Pak Anies Baswedan akan masuk di kabinet Prabowo Subianto, atau bahkan mungkin menggantikan sosok Gibran? Itu jadi perbincangan publik luas ya. Oke? Nah, gimana menurut kalian sama Anies? Oke? Itu saja video kali ini sama Anies. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.